Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Pak Juni Mardiansah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. Selamat siang Bang Ade dari Disipro. Ya. Pak Juni, tapi sebenarnya kan gini, Pak Juni kan boleh dibilang bukan juga orang baru di sini Pak ya. Walaupun beberapa bulan lalu menempati posisi ini, sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah di sini Pak ya. Sempat 8 tahun. 8 tahun yang lalu sudah di sini Pak. BKPMPT awalnya Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oh iya, saat ini setelah menempati kembali namanya udah berubah Pak? Sempat berubah juga, BKPMPT menjadi DPMPTSP, setelah itu saya mutasi ke Bapeda. Saya tinggal 2 tahun, nah sekarang tugas ininya kembali ke DPMPTSP. Tapi perlu diingat gini Bang Ade, walaupun kembali ke posisi lama, tapi proses pelayanan perizinan ini mengalami transformasi yang luar biasa. Itu yang saya ingin tanyakan Pak. Apa yang transformasi Cipta Kerja itu kan? Ya. Apa yang Bapak lihat Pak setelah ditinggal cukup lama, lalu dengan transformasi yang Bapak sebutkan tadi, perubahan apa yang dilihatkan? Ya, artinya gini, kita mengenal Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-undang yang begitu luar biasa, membawa dengan tujuan yang sangat luar biasa menurut saya, di mana salah satunya bagaimana ekosistem usaha di Indonesia ini dibangkitkan. Nah, salah satunya itu melalui perizinan, peningkatan ekosistem investasi itu. Sehingga diterapkanlah yang namanya perizinan, yang dulunya perizinan itu berbasis izin, kalau sekarang perizinan itu berbasis risiko. Jadi seberapa risiko yang dimiliki suatu lembaga usaha atau badan usaha, batas izin itulah yang diberikan. Gitu. Nah, itu juga salah satu langkah dalam penerapan atau peningkatan ekosistem berusaha. Penyederhanaan, intinya adalah penyederhanaan. Nah, artinya pola lama yang sudah pernah saya lewati 8 tahun itu berubah drastis dengan saya masuk dengan pola Undang-Undang Cipta Kerja dengan diberlakukannya pelayanan perizinan berbasis risiko, begitu Bang Ade. Tapi sebagai orang sudah berpengalaman di situ mungkin tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan kembali dengan pola kerja yang baru itu. Saya kira untuk siapapun di pejabat daerah yang pada level eselon 2 dimanapun sudah harus siap. Harus siap gitu Pak ya. Artinya saya tidak menutup diri harus saya yang kembali, enggak. Saya pikir mungkin karena pengalamannya jadi ditempatkan kembali di sini Pak. Tidak harus Pak ya? Ya, bisa jadi pertimbangan. Karena proses penempatan jabatan ini kan melalui proses pertimbangan-pertimbangan ya dari Baperjakat dan sebagainya, seperti itu. Pak, ketika kita berbicara soal perizinan, pemerintah telah menerapkan sebuah, saya nggak tahu apa namanya, program atau sistem kerja yang baru, yaitu sistem online single submission, ya, OSS. Gitu, Pak. Bisa nggak dijelaskan sedikit Pak apa tentang OSS itu? OSS ini sebenarnya sudah tahun 2018 ya. Ini 2018 sudah ada. Tapi nama versinya masih versi 01. Setelah itu berubah lagi menjadi versi 1.1. Sekarang masuk kepada versi RBA. RBA inilah yang kita gunakan risiko base ya, approach RBA. Jadi setiap perizinan yang masuk di dalam satu sistem OSS, penapisannya adalah penapisan melalui basis risikonya. Dan fitur-fitur dalam OSS versi RBA ini sangat mudah sekali dan sangat membantu. Kalau menurut kita ya, tapi kan kita kembalikan lagi pada masyarakat selaku user. Sejauh mana aplikasinya begitu friendly buat masyarakat. Namun kalau sepemahaman kami ini juga cukup mudah dan cukup membantu. Pergeseran ini kalau kita melihat tujuan dari pemerintah pusat merubah dari OSS versi 1.1 menjadi versi RBA ini tujuannya pasti satu, yaitu menyederhanakan proses perizinan dengan berbasis KBLI dan berbasis risiko. Jadi KBLI itu adalah kelompok bidang usaha yang sudah dikelompokkan
oleh Badan Pusat Statistik, lapangan usaha. Inilah yang menjadi nomenklatur setiap usaha. Nah, setelah itu baru masuk kepada menapis sejauh mana tingkat risikonya. Semakin dia rendah, semakin mudah izin itu diberikan. Nah, seperti itu. Nah, itu Pak, mungkin mungkin termasuk saya dan seluruh masyarakat Nunukan mungkin belum begitu memahami secara detail seperti apa katanya yang tadi berbasis perizinan, lalu sekarang berbasis resiko. Apa sih yang dimaksud dengan berbasis resiko tadi Pak? Bapak mengatakan perizinan yang dikeluarkan itu melihat dari resiko yang akan terjadi, itu seperti apa sih Pak realnya Pak? Gini, konsep perizinan kalau dulu kan izin itu diberikan pada saat orang sudah melengkapi semua persyaratan. Semua persyaratan baru izin diterbitkan. Baru diterbitkan. Kalau sekarang tidak, kita percaya dulu, ini usaha. Mereka diberikan izin dulu. Diberikan izin dulu. Persyaratan boleh belakangan. Persyaratan nanti akan diatur waktu, di mana akan dilakukan pengawasan, apakah akan mampu dipenuhi, gitu kan? Jadi akan ada proses memverifikasi setelah izin itu diterbitkan. Iya. Nah, disitulah salah satu kemudahan yang diberikan di dalam sistem ini. Namun kekuatan kita adalah bagaimana pengawasan itu dilakukan pasca izin itu diterbitkan. Betul. Jadi contoh memenuhi persyaratan, memenuhi standar-standar usaha yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak mampu akan diberikan peringatan. Nah, setelah diberikan peringatan, dilakukan pembinaan, tetap tidak dilakukan, barulah kita masuk kepada proses terakhir, ya. Namun tetap yang kita kedepankan bagaimana proses terakhir maksudnya mungkin pencabutan kembali atau penarikan kembali dan sebagainya, ya karena gini Pak, mungkin tujuan pemerintah itu kan seperti ini, bahwa selama ini kan setiap usaha untuk investasi itu selalu terhambat dengan soal proses perizinan, ya kan Pak, dengan waktu yang terlalu lama, sementara pengusaha ini kepingin cepat apa segala gitu. Nah, maka dibalik sekarang anunya ini diberikan dulu kemudahan dengan seperti gitu Pak ya. Betul. Oke, baik Pak. Tapi kalau dengan program OSS tadi itu berarti semua perizinan yang dikeluarkan itu akan terpusat pada satu pintu kan Pak? Iya, akan di pemerintah pusat. Bukan, tidak. Artinya OSS tidak mensentralisir perizinan itu menjadi kewenangan pusat. Pusat semuanya bukan. Tidak. Tapi sistemnya itu dibangun oleh pemerintah pusat. Sistemnya itu maksudnya tujuan supaya tidak terjadi tumpang tindih Pak. Selama ini kan kita ketemu perizinan tumpang tindih. Proses berbelit-belit dan sebagainya. Nah, dengan OSS ini hal-hal seperti itulah yang kita hindari. Yang justru dihindari. Nah, pada saat pemohon itu masuk dalam satu sistem akan membaca ini akan menjadi kewenangan siapa. Apakah menjadi kewenangan kabupaten, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat. Sistem yang sudah akan membagi-baginya nanti. Sistem itu ada smart engine di dalam aplikasi itu yang akan membaginya. Kalau pada saat dia menjadi kewenangan kabupaten, kitalah yang harus memfollow up izin itu. Jadi tidak ada semacam tarik-tarikan lagi. Tidak. Jadi dasarnya itu pertama adalah lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lampiran itu kan merupakan lampiran kewenangan. Plus ditambah lampiran PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi tidak ada izin yang terbit jenis izin di luar dari PP tersebut. Jadi tidak ada daerah itu merekayasa muncul izin A, izin B, itu nggak boleh. Yang namanya izin usaha, normanya harus berdasarkan norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Normanya apa saja? Yang pertama adalah kembali pada PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko tadi. Yang kedua adalah peraturan menteri atau lembaga yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yang mengatur tentang bagaimana pemenuhan atau persyaratan atau standar usaha di dalam perizinan berusaha tersebut. Jadi daerah akan mengikuti itu, gitu, Bang Ade. Oke, Pak, izin-izin yang diterbitkan selama ini pernah tidak mengalami suatu peristiwa di mana izin yang diterbitkan itu berbenturan dengan kearifan lokal misalnya gitu Pak? Pernah nggak itu ditemukan Pak? Lalu kalau itu terjadi seperti apa mengatasinya Pak? Mensiasati kadang-kadang mohon maaf saja atau dimaklumi saja masyarakat kita di beberapa daerah
di kecamatan kadang-kadang kan banyak dengan istilah-istilah adat atau apa segala gitu. Nah ini biasa nggak berbenturan antara izin yang diterbitkan dengan alasan kearifan lokal gitu, Pak? Kalau berbicara kearifan lokal, tadi Bang Ade sempat menyebut adat. Kalau saya menafsirkannya ini berarti ada kaitan dengan lahan ya. Kita ambil contoh lah seperti itu. Kan ada izin yang dikeluarkan. Ya, ada izin. Memang untuk kepentingan untuk memudahkan, mempercepat proses, saya ambil satu contoh seperti izin, dulu namanya izin lokasi. Izin lokasi. Sekarang namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ya, KKPR dia namanya. Apakah dalam bentuk persetujuan atau dalam bentuk rekomendasi ya. Persetujuan lah, karena kita di sini belum memiliki RDTR. Dulu setiap pemohon yang akan bermohon lahan, ada proses tahapan yang akan kita lewati yang namanya konsultasi publik. Jadi proses ini kita lewati, dan saya pernah mengalami itu. Artinya kita mendatangi masyarakat setempat, tokoh masyarakat, kita tanyakan maksud tujuan memfasilitasi perusahaan itu, apakah ini mampu bersinergi dengan masyarakat di tempat itu atau di lingkungan itu. Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi Bang Ade, proses ini tidak masuk di proses awal lagi, tapi akan masuk di pemantauan. Artinya begini, boleh jadi orang diberikan suatu kemudahan suatu izin. Nanti proses yang namanya pengaduan, masyarakat boleh melakukan itu. Iya, karena kan sering munculnya belakangan gitu kan, Pak. Setelah ini usaha orang berkembang, muncullah macam-macam gitu loh. Nah, ya kita harapkan bersinergi lah ini ya, antara niat suatu investasi dengan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kita kan harapnya seperti itu. Yang saya tanyakan tadi, pernah nggak terjadi, Pak? Kalau pernah terjadi sampai saat ini belum ya. Belum ya. Karena OSS RBA ini kan efektifnya baru tanggal 4 Agustus tahun 2021. Iya. Saya membaca dari laporan sebelum saya itu belum terbaca, belum ada laporan seperti itu. Selama saya menjabat juga belum mendapatkan pengaduan seperti itu. Iya. Kita akan antisipasi kalaupun itu terjadi. Ya. Oke. Baik Pak Juni Mardiansah, tadi selain Bapak menyebutkan banyak hal yang diperoleh dengan program OSS tadi, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor, ya kan Pak ya? Yeah. Nah juga saya juga mendapat referensi bahwa OSS tersebut dapat menurunkan ICOR yang berujung pada peningkatan daya saing ekonomi kita. Itu maksudnya apa, Pak? Indeks incredible ya, itu sebenarnya indeks yang diukur oleh nasional ya. Yeah. Melihat tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Tapi kaitannya nanti adalah salah satunya adalah di kemudahan perizinan. Yeah. Nah, sejauh mana kemudahan perizinan itu memberikan daya saing buat suatu negara. Nah, tentunya negara kan akan di breakdown menjadi bagaimana kemampuan di daerah provinsi, di daerah kabupaten. Nah, kalau saya melihat seperti ini, harapannya akan mendorong daya saing suatu daerah, baik daerah kabupaten, provinsi, dan nantinya akan menjadi daya saing suatu negara di dalam ekonomi secara global ya, di pertumbuhan ekonomi. Saya kira iya. Yeah. Kenapa seperti itu? Karena dengan memudahkan suatu proses berusaha, suatu proses investasi, tentunya akan ada pergerakan ekonomi di dalam satu wilayah. Yeah. Kalau kita ambil di dalam wilayah kabupaten yang akan bergerak seperti itu, tentunya akan memberikan suatu impact, suatu benefit buat masyarakat sekitar, baik kepada pelaku usaha itu sendiri maupun dampak yang diberikan kepada masyarakat kita di Kabupaten Nunukan. Seperti itu Bang Ade.
Baik, Pak, sampai saat ini berapa sebetulnya nilai PAD yang bisa didapatkan dari proses perizinan di Kabupaten Nunukan itu, dan dari mana aja sebenarnya potensi-potensi yang ada itu, Pak? PAD itu yang terkait dengan perizinan itu berarti PAD ada ini ya, kan PAD itu kan ada yang bersumber dari penerbitan izin, terus apa ya, ada beberapa indikator itu ya. Nah untuk di kami penerbitan dulu ada izin gangguan. PAD kita cukup ya, izin gangguan ditambah dengan IMB, izin mendirikan bangunan. Nah sekarang kan izin gangguan yang Bapak mau sampaikan tadi, PAD kita pada saat cukup signifikan gitu, Pak? Tidak, terputus sepertinya tadi. Izin gangguan ini kan dicabut. Oke. Nah dicabut, tinggallah sekarang ini adalah IMB, ya kan? Izin IMB yang menjadi satu-satunya yang penerbitan izin yang mendapatkan retribusi. Cuma di IMB kita dapat, Pak? Iya, di IMB. Selebihnya kan ini sudah dicabut karena pendapatan itu untuk retribusi maupun pajak daerah ini kan sudah diatur di dalam undang-undang ya. Oh gitu. Iya, artinya bersifat close list. Kita tidak boleh memungut menarik pajak retribusi selain dari daftar yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang tersebut. Betul. Tapi artinya kan mulai mengecilkan kita, Pak, mengecilkan wilayah kerja gitu. Akhirnya daerahnya mengurusi IMB kalau gitu, Pak, yang memberikan PAD tadi. Konsep ini tentu berbeda antara konsep pada saat kita dalam rangka meningkatkan pendapatan. Kalau kami di perizinan ini bagaimana mendorong ekonomi itu bergerak. Makanya di dalam PP nomor 6 tahun 2021 tentang pedoman perizinan berbasis risiko di daerah, pemerintah sangat jelas sekali menyatakan, pemerintah pusat, bahwa DPM PTSP itu tidak dibebani dengan retribusi. Kenapa? Yang justru yang harus kita dorong adalah memberikan kemudahan, kembali lagi kemudahan. Nah, dengan kemudahan usaha tentunya apa yang ingin kita dorong adalah ekonomi yang terus bergerak, ya. Dengan ekonomi bergerak, pendapatan masyarakat naik dan sebagainya, tentunya ini akan memberikan dampak gulir atau dampak yang bagus untuk perekonomian masyarakat dan untuk kepenuhan kebutuhan dasar masyarakat tersebut, gitu kan. Nah, dari sisi itulah yang ingin kami dorong gitu. Ya. Dari sisi kemudahan itu gitu. Mungkin bahasa gampangnya begini, Pak. Pemerintah memudahkan segala urusan perizinan ya kepada kepada masyarakat maupun investor. Mungkin biar pertumbuhan perekonomian juga bisa berkembang dari usaha yang dikembangkan. Itu artinya ketergantungan masyarakat terhadap katakanlah semacam subsidi oleh pemerintah itu bisa lebih ringan, Pak ya. Pemerintah membuka kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha, Pak. Betul sekali. Artinya begini, kan ada berapa beban pemerintah pusat, pemerintah daerah, taruhlah seperti BPJS, DTKS, itu kan, PKH. Pada saat level masyarakat ini naik, terkatrol dengan aktivitas ekonomi, mereka dari mampu, belum mampu, tidak mampu menjadi mampu. Tentu ini akan mengurangi beban, ya kan, beban pemerintah. Tapi kembali lagi, ini kan juga perlu pemutakhiran data ya, pemutakhiran data di data kita. Artinya tidak secara instan juga ini terjadi, melalui proses yang juga cukup panjang. Namun pergerakan ekonomi dalam satu wilayah atau dalam kehidupan masyarakat ini sangat penting sekali, ya kan. Caranya seperti apa? Kalau di kami, karena kami memiliki tugas di pelayanan perizinan, yaitu memudahkan proses mereka memulai usaha mereka dari sisi perizinan, seperti itu. Terus bagaimana OPD lain? OPD lain tetap terlibat. Mereka sebagai OPD perangkat daerah secara teknis melekat di sektornya. Contohnya perikanan. Memang perikanan agak sulit ya, karena
perizinannya sebagian besar berada di provinsi. Betul. Kita ambil di perkebunan atau di pertanian. Oke, betul izinnya di kami. Namun secara teknis mendorong ini tetap butuh keterkaitan OPD sektoral untuk mendorong itu, menstimulan itu, memacu itu dan sebagainya. Ya, begitu Bang. Semacam sinergitas. Betul. Iya. Baik, Pak Juni. Saya begitu percaya bahwa yang Bapak sampaikan tadi, kemudahan perizinan diberikan kepada masyarakat ini adalah untuk ya namanya kemudahan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat atau investor mengembangkan usahanya. Tetapi apakah ini tidak ada konsekuensi kepada PAD kita, Pak? Gitu. Ada enggak konsekuensinya gitu? Karena kita tadi udah diloskan aja gitu loh kan. Ini memberi dampak enggak pada PAD kita? Nah, yang jadi pertanyaan saya, mana sih yang lebih penting, mengembangkan usaha itu atau PAD gitu loh, Pak? Iya, sama-sama penting kalau menurut saya ya. PAD juga bagian dari pendapatan kita, akumulasi dari PAD, pendapatan dana transfer, ini akan menjadi APBD, akan menjadi anggaran kita untuk membangun kabupaten ini. Namun di sisi lain, harapan pemerintah pusat itu gini, kalau kita terlalu membebani, ya kan, tentunya ekosistem usaha ini tidak bagus dia, ya kan. Nah, sekarang bagaimana ekosistem investasi kegiatan usaha ini menjadi suatu hal yang begitu mudah, begitu masyarakat masuk berusaha, ini hal yang tidak menjadi satu hambatan. Itu juga penting, ya kan. Itu juga penting dilakukan. Namun pemerintah pusat memberikan celah seperti ini. Pada saat suatu daerah, pada saat dia memberikan suatu kemudahan dan berdampak terhadap pendapatan daerah, ini dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat, dapat menyampaikan kepada pemerintah pusat, nanti apa akan diberikan satu kebijakan untuk bukan di barter ya istilahnya ya. Akan masuk menjadi ke sumber pendapatan lain tapi melalui dana transfer pemerintah pusat. Seperti itu. Nah, namun kalau ditanya kembali mana yang lebih penting? Nah, sama-sama penting kalau menurut saya. Kita tetap mendorong ekosistem kegiatan berusaha di Kabupaten Nunukan ini menjadi suatu ekosistem yang kondusif ya. Artinya pada saat orang memulai usaha tidak dibebani dengan high cost dan sebagainya, dan persyaratan yang begitu memudahkan. Nah, ini yang kita dorong seperti itu, Bang Ade. Ya, tapi itu yang saya bilang tadi, tidak juga mengorbankan PAD kita, Pak. Kan idealnya kan bisa berjalan bersama nih, karena bagaimanapun kemudahan perizinan ini diberikan tentu hanya kepada mungkin kepada kelompok pengusaha, kelompok masyarakat yang mereka termudahkan. Nah, tapi persoalan PAD adalah persoalan yang hasilnya dinikmati oleh masyarakat lebih luas. Kalau tentu kita tidak ingin ada salah satunya yang dikorbankan. Perintah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun di dalam PP mengatur tentang usaha mikro kecil, justru yang akan didorong itu usaha mikro kecil, diberikan kemudahan-kemudahan, Bang Ade. Bahkan kalaupun ada pelaku usaha kecil yang akan melakukan kegiatan ekspor, ini juga bisa diberikan insentif kepabeanan gitu. Nah, tentunya seperti disampaikan oleh Bang Ade, pemerintah juga akan melihat mana yang akan bergeliat ini suatu kegiatan usaha dari sisi pergerakan ekonomi suatu wilayah ataupun pendapatan yang harus dikedepankan, kan seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan di dalam mendorong usaha mikro kecil, sepertinya yang lebih dorong ini adalah bagaimana pertumbuhan kegiatan berusaha ini lebih didorong lagi. Seperti itu Bang Ade. Dengan memberikan kemudahan, salah satunya apa? Yang tadinya menjadi satu pendapatan, ini diberikan, bukan dikorbankan ya, tapi terlalu ekstrim mungkin bahasanya. Terlalu ekstrim gitu. Ya, ini dikurangi. Nah, diberikanlah insentif itu kepada pelaku usaha.
Begitu Bang Ade. Oh baik. Iya. Terima kasih Pak Junid penjelasannya. Karena ini kalau saya kedepankan, tentunya sisi pendapatan nanti yang akan menurun Pak ya. Ya. Oke. Betul. Makanya saya tadi sempat bertanya mana sih yang lebih penting gitu loh. Ya betul aja bahwa dua-duanya lebih penting. Tinggal bagaimana membijakinya kali. Tapi kan begini Bang Ade, semakin kegiatan berusaha dimulai, di sisi hilirnya juga akan ada potensi pendapatan yang bisa dipungut dari pajak penghasilan, ya kan, pajak pendapatan perorangan ya, apa ya, PPH, PPN, terus dari penjualan, dari ekspor, dari apa sebagainya, ya kan. Walaupun tadi saya bilang kalau kecil itu akan diberikan insentif ya. Ya, artinya semakin ini menggeliat, tentunya potensi juga akan ada. Kita hanya mengurangi di sisi pemerintah mengurangi apa yang bisa diberikan insentif untuk memacu kegiatan usaha itu bisa memulai usaha itu. Nah tentunya di sisi hilirnya nanti pada saat ini berjalan, suatu aktivitas ekonomi berjalan, ini tidak nutup kemungkinan juga pendapatan baru atau jenis pendapatan lain bisa dipungut di situ. Mungkin kita beralih topik Pak. Saat ini kita tahu bahwa persoalan tenaga kerja di Indonesia ini cukup panjang, persoalan yang cukup panjang itu. Apalagi belum lama ini kita juga dengan adanya pandemi COVID-19, persoalan ketenaga kerjaan menjadi hal yang sangat menuntut perhatian sangat tinggi gitu loh. Lalu pemerintah mencoba mengambil kebijakan dengan menarik investor-investor. Salah satunya caranya tadi dengan memudahkan perizinan. Kan seperti itu Pak ya. Untuk mengatasi persoalan tenaga kerja, mencoba menarik investor-investor. Ya kan? Tapi persoalannya adalah investor yang akan kita datangi kan tentu akan melihat potensi apa yang bisa mereka lakukan gitu. Nah, sekarang kita membatasi bicara kita kepada Kabupaten Nunukan. Potensi apa yang masih bisa kita jual untuk menarik investor? Perizinannya sudah kita permudah. Kita masih punya potensi enggak untuk menarik minat investor untuk datang ke Kabupaten Nunukan? Memang ini akan menjadi PR kami ya untuk membuat, tapi ini akan kami kerjakan di tahun 2023 nanti untuk menyusun rencana umum penanaman modal namanya, di mana nanti produknya akan muncul peta potensi. Tapi walaupun ini akan kita kerjakan nanti, kita tetap memiliki basis data apa peluang, apa potensi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Nunukan. Saya ambil yang ini dulu, yang skupnya begitu luas dan nyata. Bang Ade, dengan terbukanya berapa pintu-pintu masuk, pintu keluar kita, seperti terbangunnya PLBN ya. Kan ingat kita ada 3 PLBN yang akan segera selesai, yaitu di Labang, Lumbis, di Sebatik, dan satunya di Krayan. Ya kan? Nah, kita melihat di Krayan selalu potensi yang luar biasa, Krayan dan Labang. Ada potensi pariwisata di sana yang pada saat ini terbuka, dia akan berkembang gitu ya. Ini akan mendorong, ya. Di Krayan itu akan memiliki ekowisata yang luar biasa, ya. Bahkan saya pernah ingat sebelumnya, Jepang itu pernah menarget Krayan itu dijadikan tempat peristirahatan bagi purna kerjanya mereka. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa dengan tinggal di Krayan dengan iklim yang cuaca yang bagus, berada pada ketinggian kan di sana kan jantung Borneo ya, hat Borneo ya. Berarti ada harapan hidup lebih panjang. Seperti itu. Sehingga dia meminta kita, tapi sayangnya yang minta lahannya begitu luas, Bang Ade. Sehingga kan kita diingat di sana, sana kawasan TNKM ya. Jantung juga. Sehingga kemarin itu dipertimbangkan. Tapi bukan itu yang ingin saya ambil. Fokus saya bahwa dunia itu melirik Krayan dari sisi ekowisatanya, ya. Nah, ini juga salah satu yang dengan terbukanya pintu PLBN di Krayan nanti, tentunya akan mendorong iklim pariwisata kita, sektor pariwisata kita akan bagus. Itu di Krayan. Di Labang kan Bapak sendiri sudah tahu sendiri ya, pernah ikut kemarin yang wisata air. Ya.
jet ski dan sebagainya, arung jeram dan sebagainya. Dan ini juga akan terdorong dengan terbukanya PLBN Labang, ya kan? Nah, itu dari sisi potensi panorama alam ya. Kita punya berapa destinasi yang memiliki daya saing. Kalau saya melihatnya begini. Kita punya peluang untuk dikembangkan terus Pak ya. Nunukan jangan pernah bermimpi untuk mengembangkan pantai. Kecuali kita bisa mengalahkan pantai negara sekitar kita kalau kita ingin ekspansinya keluar ya. Oh gitu. Iya. Menarik nggak? Artinya begini, kita bisa sisi pariwisata, kita lihat negara sebelah dengan semboyan truli Asia. Ya. Artinya kalau Malaysia itu luar biasa kalau dalam sisi pariwisata. Artinya begini, kalau ingin lihat Asia, datang ke Malaysia. Itu konsepnya mereka. Nah maksud saya begini, kita juga punya hal yang harus kita kedepankan. Kalau seandainya kita memiliki misalnya panorama pantai yang masih kurang dengan kalau kita berhadapan dengan mereka, Pak, ya, betul. Kita coba lari ke potensi yang mereka tidak punya, ya. gitu. Ekowisata. Ngapain kita ngotot yang pada satu hal yang kayaknya kita agak sulit untuk ya kan Pak ya? Pariwisata ini kan bicara masalah tes ya. Iya. Masalah orang senangnya kemana? Betul. Kalau ada yang lebih bagus lagi, dia akan coba. Sekarang kita lihat tarik menarik antara Sipadan Ligitan dengan Maratua dan sebagainya kan. Nah, ini juga. Tapi saya berharap Maratua akan lebih hebat lah. Kita harus membantu mendorong itu. Nah, Nunukan punya apa? Ekowisata. Arung jeram. Yang tempat lain juga tidak memiliki potensi, kita kembangkan itu. Kalau menurut saya itu akan menjadi satu link. Pada saat masuk ke ekowisata akan masuk juga linknya masuk ke Labang, iya kan? Pak Yuni, saya juga mendapat referensi bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu memberi ruang besar bagi UMKM sehingga UMKM menjadi semacam dia memberi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Yeah. Ya. Lalu Undang-Undang Cipta Kerja tadi juga memberi kesempatan kepada investor yang datang masuk untuk bisa menggandeng UMKM yang ada gitu loh. Sudah adakah Pak di sini investor yang masuk lalu menggandeng UMKM? Mestinya itu menjadi target ya. Target DPMPTSP secara nasional itu juga diingatkan oleh pemerintah pusat. Ada satu target minta daerah untuk menggandeng antara perusahaan besar dengan pelaku usaha mikro kecil ya. Betul. Nah, saya melihat seperti ini di Kabupaten Nunukan. Walaupun ini kemarin belum didorong menjadi satu target daerah, sebenarnya Nunukan itu hal ini sudah berjalan. Sudah. Ada. Apa misalnya? Saya ambil contoh begini. Bahkan terkait dengan penggunaan dana desa. Oh. Jadi ada dana desa membentuk BUMDes. Ini kerjasamanya dengan misalnya saya ambil contoh dengan pabrik kelapa sawit. Kelapa saya, kopra. Enggak, kelapa sawit. Kelapa sawit. Jadi kerjasamanya itu mereka menyiapkan seperti alat angkut untuk membawa sawit. Nah itu yang didorong oleh BUMDes. Ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan ini kan sudah jalan satu contohnya kan. Nah terus ada lagi dia sebagai pemasok apa untuk perusahaan besar. Misalnya pemasok logistik 2, ya kan. Nah seperti itu. Nah namun ini harus kita dorong. Kita harus memberikan mendorong dan ada suatu kewajiban dengan Undang Cipta Kerja ini, perusahaan besar itu harus menggandeng usaha mikro kecil. Nah, ini yang nanti akan kita petakan pola kerjasamanya, ya. Nah, pola kerjasamanya antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Nunukan. Mudah-mudahan program ini akan segera kita realisasikan, Bang Ade. Selain yang sudah ada saat ini yang sudah berkembang ya, yang sudah berkembang di lapangan yang sudah memang melakukan kemitraan dengan antara usaha mikro kecil dengan perusahaan menengah besar ya. Nah kita tetap akan mendorong itu dan saya kira memang ini perlu menjadi kebijakan
pemerintah, dan ini menjadi hal yang dipersyaratkan kepada pelaku usaha besar. Ya. Baik, Pak Juni, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu kan menjadi semacam muara untuk urusan perizinan dari semua OPD-OPD yang ada. Betul. Katakanlah di Perindakop ada bidang usaha yang ini muara perizinan juga ke sini gitu loh. Ya. Bagaimana membangun sinergitas kerja dengan dinas-dinas lain ini gitu loh. Misalnya menyampaikan kepada pertanian atau perikanan, di sini punya potensi loh. Untuk mendatangkan PAD melalui perizinan, bagaimana sinergitas kerja yang dibangun dengan, apakah nanti jangan sampai yang mereka merasa bahwa wah ini wilayah kerja kita dimasukin oleh, membangunnya gimana Pak? Iya, untuk sampai saat ini Nunukan, kalau saya bilang masalah komitmen pelimpahan kewenangan perizinan pada satu pintu, Nunukan boleh saya bilang lebih awal ya. Bahkan kita di tahun 2016 ya, semua OPD itu sudah berkomitmen bahwa izin yang sektoral yang melekat di mereka, itu di satu pintu kan di PTSP. Oh, sudah lama itu Pak ternyata. Sudah, tapi kan pola dulu kan pola yang bertransformasi ya. Dulu ada sistem kurir, di mana PTSP itu sebagai kurir untuk melengkapi. Terus sampailah kita sampai pada sistem OSS RBA ini. Artinya prosesnya cukup panjang. Nah, tapi tetap satu adalah itu satu pintu. Artinya untuk OPD yang di mana izin itu secara sektoral diampu oleh OPD teknis, ini sudah dipahami bahwa izin itu satu pintu. Nah, tinggal bagaimana mendorong tadi Bang Ade bilang tadi, mendorong kerjasamanya tadi itu, ya kan, kerjasamanya. Nah, tentunya dalam rapat-rapat koordinasi teknis ini sering kita lakukan. Setiap kita menemukan satu permasalahan, kita dorong ini untuk kita bahas bersama, ya. Tentunya kalau kami ini kan masuk dalam, kalau kita bagi di dalam jenis berdasarkan ruang lingkup asisten, kami berada di jalur ekonomi. Kami berada di asisten 2. Sehingga kalau kami menemukan permasalahan yang perlu kami koordinasikan dengan OPD sektoral, kami akan menginduk kepada Bapak Asisten 2 untuk dilakukan rapat koordinasi. Dan ini berjalan Pak ya? Berjalan. Saya sampai bulan 4 ya. Bulan 4 saya dilantik bulan Januari ya. Kita sudah melakukan rapat-rapat sektoral. Ini sudah berapa kali untuk berkoordinasi terhadap permasalahan-permasalahan kita hadapi. Ya seperti itu Bang Ade. Oke, baik Pak. Masih kita berbicara soal perizinan yang menjadi kewenangan OPD yang Bapak pimpin. Ada nggak perizinan yang belum tersentuh Pak? Bukan masalah belum tersentuh Bang Ade. Sekarang ini kan kembali pada siapa yang harus aktif di dalam mendorong suatu izin ya. Nah, kita kembalikan dulu. Sebenarnya saya tahu arah apa yang dimaksud Bang Ade ini pasti merujuk kepada masalah apa secara umum yang dihadapi dalam pengembangan OSS ya. Saya melihatnya seperti ini. Pertama, yang namanya berbasis elektronik ya. Bisa jadi pada saat elektronik ini sudah digunakan masyarakat secara luas, kantor ini akan tidak macam dulu. Orang akan datang ke kantor, akan bertatap muka secara fisik. Sekarang kan mereka melalui aplikasi OS, seperti itu. Nah, cuma kita ini masih memiliki kendala seperti itu, Bang Ade. Artinya sejauh mana masyarakat kita mampu mengakses OSS. Itu kan jadi PR Bapak. Betul sekali. Teman-teman di DPM PTSP ini sudah tahun 2021 juga sudah melakukan sosialisasi di lingkup pelaku usaha, gitu kan. Namun ini menurut saya melihat berapa jauh pelaku usaha mengupgrade izin mereka, kayaknya langkah ini akan terus kami lakukan. Dimulai dari harus mereka membiasakan kan Pak? Betul. Mereka harus membiasakan menggunakan aplikasi itu. Nah pemerintah kan
punya kewenangan untuk memaksa dalam tanda kutip, mereka harus gunakan aplikasi harus itu. masuk ke situ. Nah, itu yang mau kita temukan. Ya, ada cara untuk memaksa mereka. Kalau nggak ya nggak usah diproses izinnya, Pak. Bagaimana membuat OSS itu semenarik TikTok ya? Nah, itu mereka buka aplikasi TikTok aja bisa gitu loh. Masa yang untuk saya melihat sekarang orang duduk scrolling gitu kan. Nah, sekarang bagaimana mereka scrollingnya di OSS? Ya. Nah, itu Pak. Iya. Gitu loh. Tentunya memberikan pemahaman ya, ini yang penting. Ya. Bahwa mereka harus upgrade izin mereka bagi yang sudah memiliki izin masuk ke OSS. Tentunya yang ingin kita sampaikan bahwa OSS itu mudah. Kalaupun mereka merasa kesulitan, datangi kami dan kami akan dampingi di sini. Makanya kalau layanan kita di pagi hari, yang banyak datang itu adalah masyarakat yang ingin mendapatkan pendampingan untuk masuk di dalam sistem OSS. Tapi sejauh ini kan Pak, OSS ini belum terlalu familiar Pak, pertama di tingkat di tingkat pengusaha itu belum terlalu familiar, itu Pak yang perlu. Gitu mungkin. Saya kira juga tidak seperti itu ya, Bang Ade. Ya. Sejak diluncurkan dari tanggal 4 Agustus 2021 hingga hari ini tanggal berapa? 26. Ya. Bang Ade tahu berapa perusahaan, berapa pelaku usaha yang sudah diberikan nomor induk berusaha? Itu sudah mencapai 1028 NIB yang kita terbitkan. Mungkin di tingkat usaha menengah ke atas, Pak? Tidak. Tidak juga? Justru yang paling besar, justru di usaha mikro, kecil. Ini di dashboard data kami melihatnya cukup luar biasa. Jadi dari 1000 sebentar, saya coba lihat. Kita masuk di April ya, April tanggal 26 ya hari ini. Dari 1028, usaha mikro kecil itu 1016, Bang Ade. 1016? Iya, yang non UMK, yang usaha menengah besar, itu 12. Loh, kalau sudah begitu Pak, tadi ada apa dong kendalanya? Tadi kan tadi disebut ada kendala gitu Pak. Angka 1000 itu kalau dibandingkan dengan kegiatan aktivitas usaha itu masih perlu kita kejar, Bang Ade. Artinya begini. Walaupun kita beranggapan dari belum setahun ini kita di launching oleh pemerintah, angka kita sudah di NIB yang sudah diterbitkan sistem oleh OSS itu sebanyak 1028. Bahkan Bang Ade, dari 1028 jenis usaha, ini jenis usaha ya, yang beraktivitas di Nunukan ini, itu sebanyak 2082 jenis usaha, bidang lapangan usaha. Nah, inilah yang diklasifikasikan oleh izin kami di dalam OSS itu diklasifikasikan berdasarkan risiko. Ada yang berada di risiko menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Nah, kalau tadi kita lihat tadi, kalau bicara sejauh mana OSS ini familiar di masyarakat. Memang kita melihat bahwa tingkatnya masih tertingginya Pulau Nunukan, Pulau Sebatik ya. Gitu. Kita berharap sampai di daratan Kalimantan yang menjadi wilayah Kabupaten Nunukan seperti Sebuku, Selaku, Lumbus ya. Ini akan menjadi PR kita untuk mensosialisasikan ini. Baik Pak, kita pindah lagi ke masalah yang mungkin lebih umum ini, masalah perizinan juga tadinya. Sejauh mana sebenarnya kepatuhan masyarakat di Kabupaten Nunukan terkait dengan masalah perizinan? Sebenarnya saya tahu Pak gini ya Pak, bangunan juga perlu perizinan kan? Ya. Mungkin ada kriteria apa sih bangunan yang bahwa ini sudah butuh perizinan gitu Pak? Sejauh apa kepatuhan mereka memenuhi itu Pak? Ini yang perlu juga saya luruskan ya, Bang Ade. Iya. Untuk masalah pengawasan bangunan, pendataan bangunan, ini kita kembalikan menjadi urusan di sektoral. Betul. Iya, ada bidang tata ruang di Dinas Pekerjaan Umum. Pada saat hal ini menjadi persyaratan di suatu perizinan, kami masuk. Ya. Kami akan melakukan proses memverifikasi itu di dalam sistem OSS. Namun pembinaan terhadap penataan bangunan ini tentunya ini bagian dari ranah yang dilakukan oleh OPD lain.
lain lah yang memiliki tugas itu. Sebagai OPD eksekutornya mungkin. Betul, seperti itu. Iya. Tapi lalu bagaimana mengatasi itu, Pak? Gitu, saya tanyakan tadi, sejauh mana sih kepatuhan mereka? Jujur saja kita lihat bahwa sampai sejauh ini masih banyak bangunan-bangunan. Justru dengan izin akan membuat mereka akan patuh, Bang Ade. Kenapa? Tapi sampai sekarang, Pak, masih banyak bangunan-bangunan yang katakanlah melewati GSB. Memang kita tahu bahwa dinas Bapak bukan eksekutor, gitu loh. Koordinasinya ke sana bagaimana? Pada saat mereka membutuhkan satu usaha, mereka harus mereka akan melengkapi itu. Misalnya melengkapi. Kalau tidak pada kebutuhan usaha, izin mendirikan bangunan yang tidak bukan usaha. Berarti itu tidak masuk di ranah Bapak ya? Iya, artinya pada usahanya saja. Penataan bangunan. Ya. Memang IMB sekarang namanya PBG. Ya. PBG, namanya PBG. Dulu namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Memang itu yang saya maksud itu, Pak. PBG walaupun dia non berusaha, ya, hunian dan sebagainya, prosesnya di kita betul. Iya kan. Nah, ini kan ada standar nih. Standar yang harus dipenuhi untuk proses itu. Nah, proses mengarah kepada standar itu, pembinaan dan sebagainya, ya kan. Ini yang harus dilakukan oleh OPD yang membidangi. Betul. Ya, itu tidak di perizinan, tidak di DPM. Maksudnya kan paling tidak ada koordinasi, Pak. Betul, harus ada koordinasi dilakukan gitu loh. Oh, ini begini, di sana tuh ada bangunan yang melanggar tuh, udah bongkar aja. Ya mungkin tidak seperti itu. Nah, bahkan saya pahami kan juga begini, pemahaman saya bahwa izin bangunan tadi bukan hanya pada soal ketika orang membuat bangunan. Betul. Merubah bentuk saja sudah ada perubahan gitu, Pak, kalau tidak salah. Nah, ini yang maksud saya, sejauh apa masyarakat mematuhi ini gitu. Ya, mereka yang saya khawatirkan jangan-jangan mereka tidak paham. Kalau melihat izin yang masuk, rata-rata di sini banyak izin itu masih bersifat pembangunan. Ya. Nah, yang saya maksudkan tadi, jangan-jangan masyarakat tidak paham bahwa merubah dapur, merubah posisi kamar juga harus ada izin. Betul. Gitu loh. Nah, kan harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Memang sosialisasi, apalagi dengan berubah nomenklatur aja ini memang sudah harus kita lakukan ya. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, banyak hal yang saya khawatirkan dulu ya menjadi momok buat pemohon. Ternyata ini sudah diberikan kemudahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja maupun turunannya. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan. Jangan sampai ada keengganan orang karena merasa saya tidak akan mampu memenuhi persyaratan ini. Padahal persyaratan itu sudah direlaksasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Begitu Bang Ade. Sehingga memang langkah-langkah untuk menggiatkan sosialisasi ini menjadi tugas pemerintah daerah lah untuk melakukan itu. Banyak sekali yang sudah kita dapatkan informasi dari Pak Juni dan perizinan. Pak, saya punya satu pertanyaan lagi, Pak, kalau boleh saya ajukan. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan ini, izinkan saya untuk membaca satu informasi atau berita yang pernah diterbitkan oleh diksipro.com. Jadi berita ini judulnya begini, Pak. Saya akan baca dengan singkat saja, dan cepat. Banyak usaha dinunukan tidak memiliki izin. Itu judulnya, Pak. Subjudulnya, kendala pemerintah daerah tingkatkan pendapatannya. Ada beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD di daerah ini yang disebut-sebut kerap menerbitkan rekomendasi usaha tanpa melihat kelengkapan izin dan syarat administrasinya. Kebanyakan dari usaha tersebut adalah usaha pendistribusian minyak dan solar. Hal tersebut justru menjadi persoalan bagi pemerintah daerah yang tengah berupaya keras meningkatkan pendapatannya melalui izin usaha yang dikelola masyarakat. Sebab hanya usaha yang terverifikasi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdata untuk menyetorkan retribusi dari hasil usaha yang dijalankan. Padahal banyak tempat di daerah ini yang sangat mudah ditemukan bidang usaha penyaluran minyak dan solar tersebut berkembang pesat dengan jumlah yang semakin menggurita, namun tidak mengantongi izin yang diterbitkan oleh DPM-PTSP. Fakta tersebut memang tidak dibantah oleh Kepala Bidang Perizinan Usaha DPM-PTSP Nunukan, Irsan Jusmanto. Diungkapkan pejabat ini merunut pada data verifikasi mereka tahun 2018, agak lama juga ya. 2018 hanya ada sekitar belasan izin yang tervalidasi dan terverifikasi. Selanjutnya hingga memasuki tahun 2020 pihaknya tidak pernah lagi melakukan verifikasi.
Alasannya karena tidak ada lagi yang mengajukan izin yang dilakukan kepada dinas tersebut. Nah. Lalu dia mengatakan, kami kan sifatnya lebih pada pelayanan. Ada yang datang bermohon, ya kami periksa, kami verifikasi kelengkapan persyaratannya. Jika lengkap, maka izin akan kami terbitkan. Untuk pengawasannya, lanjut dia, tentunya ada SKPD teknis yang mengaturnya. Mungkin maksudnya tadi itu Pak, OPD-OPD lain yang mengatur secara teknis. Ya. Mohon penjelasannya Pak. Pertama, kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan Bang Ade tadi, yang harus kita ingat. Saya baca berita media Pak. Ya, berita media di Sikpro ya. Ini salah satu yang saya berikan apresiasi. Banyak hal juga yang informasi-informasi yang saya dapat dari situ. Satu hal yang harus kita ingat dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan PP nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Satu hal Bang Ade, yang harus masyarakat harus tahu, bahwa nomenklatur perizinan berusaha itu dilarang di luar dari lampiran PP nomor 5 tahun 2021. Artinya apa? Tidak ada izin yang diterbitkan di luar daftar yang ada. Jadi kalau memang daftar izinnya A, A yang harus diurus, bukan kita ngurus. Daerah tidak boleh lagi memunculkan izin yang A plus atau A apa gitu ya. Nah, semuanya harus masuk di dalam kanal PP 5 tahun 2021. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara memproses izin itu sudah ditegaskan normanya. Norma itu ada namanya istilahnya NSPK ya, norma standar prosedur kriteria dalam penyusunan perizinan. Ini ditetapkan oleh pemerintah pusat Bang Ade. Jadi daerah mengikuti NSPK itu. Jadi tidak boleh kita, apalagi kami di PTSP, ini memberikan layanan di luar NSPK yang sudah ditetapkan. Dua hal ini sudah yang harus kita ingat. Pertama, jenis izinnya sudah jelas, cara memprosesnya juga sudah jelas. Nah, inilah yang saat ini yang saya melihat bahwa transformasi perizinan dari versi OSS 1.1 menjadi OSS RBA, NSPK-nya jauh lebih lengkap sekarang. Ya, apalagi sudah di undang-undang diturunkan menjadi PP diturunkan menjadi permen atau KL yang lain, ini sudah kita miliki. Jadi dua hal ini. Jadi dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ade tadi, jenis perizinan yang mana? Kalau kita masuk... Tadi mengarah kepada minyak dan solar, itu sudah tidak masuk di ranah kita Pak ya? Iya, kalau minyak dan solar, silakan masuk ke dalam OSS. Kita lihat, ranahnya dia akan ada di mana dia. Ya kan? Nah, ini akan ranahnya di pusat, persyaratannya juga harus ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Sekarang, bagaimana dengan yang ada kondisi saat ini? Nah, ini menjadi PR kita untuk menertibkan itu. Nah, ya kan? Sebenarnya rasanya pertanyaan sana Pak. Jadi maksud saya begini Pak, ada beberapa izin yang diterbitkan oleh pusat, begitu. Tetapi pada pelaksanaan di lapangan ternyata ada sesuatu yang salah. Lalu fungsi kita di daerah bisa tidak melakukan pengawasan, ya kan? Kan daerah nih yang paling tahu. Misalnya gini, ternyata pelaksanaan izin yang didapatkan itu tidak sesuai ketentuan, misalnya pembangunan tempat-tempat kios-kios bensin yang artinya mungkin tidak safety gitu loh. Nah, sejauh ini mohon maaf saya sering mendapat jawaban ketika saya wawancara misalnya dengan Pak pejabat selalu bilang, "Oh, itu bukan kewenangan kami, karena kewenangan provinsi, itu bukan kewenangan kami." Mereka lalu fungsi pengawasan kita masa kita diamkan gitu loh. Ada enggak fungsi kita di situ untuk memberi masukan? Setidaknya perlu koordinasi lah dengan kalau seandainya jangan lepas tangan sama sekali lah kan Pak gitu Pak ya, maksudnya. Saya juga tidak mengatakan seperti itu ya. Artinya begini, apapun itu pelakunya adalah masyarakat Kabupaten Nunukan, toh. Kan? Itu yang menarik Pak. Tentunya yang namanya mengatur itulah tugas pemerintah. Tentunya yang diatur oleh pemerintah adalah hal-hal yang tujuannya untuk kemaslahatan kan itu. Nah, kalau seandainya di luar kemampuan, di luar kapasitas kewenangan, tentunya ada pemerintah provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat yang perlu kita gandeng, kita koordinasikan. Ini seperti apa, ya kan?
Oke, Pak Juni, kayaknya kita sudah banyak sekali berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak sampaikan semakin bisa membuka wawasan masyarakat tentang proses perizinan, ya, tentang peningkatan PAD dari perizinan itu, serta program-program yang mestinya mungkin harus diketahui masyarakat. Ya, Pak. Ada pesan Pak yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat? Tentunya kepada pelaku usaha, baik yang belum meng-upgrade izinnya, maksud saya yang belum meng-upgrade ini yang sudah mengantongi izin sebelum OSS RBA, misalnya contoh pelaku perdagangan, dia masih mengantongi SIUP. Memang SIUP era-era versi OSS versi 1.1 ini kan berlaku sepanjang kegiatan berusaha. Namun dengan berlakunya OSS RBA, kami berharap masyarakat untuk mengupgrade izinnya dengan mengupdate data di dalam sistem OSS RBA. Kami persilakan, caranya sangat mudah, fiturnya, informasi dan sebagainya ini lengkap. Jadi kalau seandainya masuk di dalam OSS RBA, kami akan melakukan apa ini? Misalnya ingin mengetahui jenis KBLI, cari informasi tentang KBLI di dalam sistem OSS RBA tersebut. Nomor KBLI-nya sampai kepada 5 digit, sampai pada tingkat risikonya. Ini akan masuk di kategori apa? Nah, ini mudahnya di dalam aplikasi sistem OSS. Kita akan menyatakan sulit kalau kita tidak mencoba. Silakan coba akses. Masyarakat boleh mengakses tanpa akun. Artinya sebelum memiliki akun silakan klik aja www atau www.oss.go.id. Klik aja di sana, ada petunjuk bagaimana cara untuk memulai usaha melalui sisi perizinan. Ya, petunjuk-petunjuknya sangat jelas dan di situ ada kolom pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh masyarakat yang lain. Bapak Ibu silakan lihat pertanyaan-pertanyaan itu. Bisa jadi pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita di sini. Artinya aplikasi ini sangat mudah dan kami mendorong masyarakat pelaku usaha untuk masuk di dalam OSS RBA. Terima kasih. Oke. Baik Pak Juni Mardiansyah, mungkin perbincangan kita sampai sini. Kami dari podcast Diksi Pro mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan.